Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pendengarannya Muslim Muhammad Ivan Firmansyah dengan NIO 535-333. Oke, jadi pada praktikum PG Web kemarin, kita melakukan apa ya, praktikum GeoServer yang mana praktikum ini itu berfungsi untuk hasil yang saya pahami yaitu adalah kita melakukan proses proses apa ya, melakukan proses pada data geospasial, nah, yang mana telah dilakukan pengolahan seperti ini. Bisa dilihat ini telah dilakukan proses simbologi atau divisualkan. Nah, ini telah dilakukan pewarnaan berdasarkan nama kecamatan, kemudian ada jalannya, kemudian ada titik-titik, ini titik nama toponimi dari setiap daerah. Nah, kemudian dari data ini kan tidak akan diketahui semua orang. Jadi mungkin data geoserver ini dilakukan karena untuk menyebarkan atau memvisualisasikan berupa web yang mana kita bisa menampilkan data geospasial yang telah kita olah. Nah, dari sini pada praktikum sebelumnya itu kita mengolahnya itu 3 data. Nah, seperti di sini kan ada 3 data. Itu yang pertama area, garis, dan titik. Nah, ketiga data ini berhasil telah dilakukan visualisasi webnya. Dan di sini penampakan atau hasil tampilan web yang kita buat, yang telah dibuat melalui website GeoServer. Nah, ini hasilnya ketiganya. Nah, namun di sini mungkin belum dilakukan penggabungan data. Mungkin untuk praktikum selanjutnya itu dilakukan penggabungan dari ketiga data ini sehingga eh, ketiga data ini bisa tersaji secara utuh menjadi satu kesatuan dan juga nanti mungkin seperti yang diberitahukan Pak Ibnu sebelumnya, yang mana nanti ketika kita telah menggabungkan datanya, nanti kita juga melakukan apa ya, mempercantik lah, memperindah dari tampilan websitenya itu sendiri. Nah, untuk kemarin prosesnya itu kita membuka GeoServer ini, terus kemudian kita login menggunakan akun kita, kemudian kita membuat workspace baru. Nah, dalam praktikum kemarin kita menggunakan PGWeb 10, saya menamakan itu. Kemudian mengatur aturan untuk membuat workspace-nya. Nah, setelah terbuat, kemudian kita melakukan pembuatan storage baru atau menambahkan data lah. Nah, menambahkan data di sini kita menambahkan data shape file. Nah, untuk penambahan data shape file ini kita sesuaikan dengan data yang kita ingin tambahkan. Kalau kita kan praktikum kemarin ada 3 data yaitu titik, garis, sama poligon. Nah, nanti ketika data itu dilakukan penambahan data dengan cara yang sama. Jadi melakukan tambah save file ini, kemudian tekan nama datanya apa, kemudian disesuaikan penyimpanan yang ada pada directory kita. Kemudian setelah itu, nah, oh ya, terlewat satu hal. Nah, pada pengolahan ini kita harus mengubah data save file kita, SHP kita itu dengan istilahnya itu kita apa ya, save as data hasil simbologi kita itu di save as uh, menggunakan format file itu SLD gitu. Jadi nanti nah ini seperti sini kan, ini save style. Nah, ini itu nah di save as sebagai file SLD, kemudian bisa di OK aja. Tapi kan di sini kan saya sudah melakukannya, jadi sudah bisa. Nah, untuk proses style ini kita menambahkan stylenya dan menambahkan data. Nah, di sini itu kita mengupload filenya itu file
yang berformat SLD itu, sehingga nanti hasil simbologinya itu dapat ditampilkan di sini dengan kode seperti itu. Nah, setelah menambahkan style baru, kemudian kita menambahkan layer baru. Nah, layarnya ini itu hitungannya apa ya? Dilakukan publish. Nah, kalau di sini kan karena saya sudah pakai ini tulisannya publish again. Nah, seperti itu. Nanti di publish itu kita mengatur visualisasi dari misalnya kotaknya ini seberapa dari datanya. Kemudian nanti tabel atributnya. Nah, ini juga tampak tabel atributnya. Itu juga yang data yang lainnya. Ini bisa tampak terlihat ya. Nah, ini kan dikarenakan data area ini, data atributnya banyak, makanya dia tertampilnya seperti ini. Karena juga belum dilakukan dilakukan penyesuaian lebih lanjut. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.